Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal minggu ini, kita semua yang berada di Amerika Utara dan beberapa tempat di Eropa ya, mengalami gerhana bulan total. Ya. Nah, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya pada saat gerhana bulan terjadi di Madinah di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bergegas menuju masjid. Dan di sana Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk sholat gerhana. Kemudian Ibu Aban Suryallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya sholat yang mereka lakukan itu aneh sekali. Sesuai atau sebanding dengan keanehan fenomena alam yang terjadi, yaitu gerhana bulan. Seperti kita ketahui, sholat gerhana, jadi ada sholatnya tidak seperti sholat biasa ya. Jadi sholat setelah ruku, Al-Fatihah, kemudian surat panjang sekali, ya. Kemudian ruku, kemudian kembali lagi Al-Fatihah, kemudian surat yang panjang lagi. Kemudian baru sujud, ya. Kemudian seperti biasa ya, duduk di antara sujud, kemudian berdiri lagi, kemudian diulangi lagi, ya. Yang aneh itu tadi, rakaatnya itu aneh, berbeda dengan sholat seperti biasa. Dan Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada rakaat yang pertama lamanya seperti membaca surat Al-Baqarah tamat, ya, semuanya. Jadi panjang sekali poinnya. Dan pada saat rakaat kedua, suratnya juga begitu panjang, seolah-olah mereka semua menganggap tidak akan selesai sholatnya, karena saking panjangnya suratnya. Tapi diriwayatkan bahwasanya sholat itu terjadi sepanjang gerhana bulan. Kemudian sholat itu selesai pada saat gerhana bulan juga selesai. Nah, ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, juga adik-adik sekalian, di sini poinnya adalah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, mereka begitu aware, ya, begitu sadar apa yang sedang terjadi fenomena alam dan merasakan kekuasaan Allah. Dan mereka bersujud, tunduk kepada kekuasaan Allah tersebut. Mereka menyadari lemahnya mereka, ya. Kemudian mereka sholat, ya, untuk mengekspresikan rasa takjub mereka dan rasa tunduk mereka kepada kekuasaan Allah. Nah, sebelum masa Islam diriwayatkan pada saat masa Romawi, parlemen Romawi kalau sedang rapat, kemudian ada hujan lebat, mereka berhenti, kemudian pulang. Kemudian berdoa kepada dewa-dewi mereka. Ya, jadi terlepas dalam hal ini, mereka pada berdewa-dewi, poinnya tetap mereka merasakan kekuasaan atau ketakjuban dewa-dewi mereka. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari dirahmati Allah, gerhana bulan terjadi ya pada hari Minggu di Kagari ini, ya, Minggu malam. Evan bisa melihat sendiri mungkin hanya 3 baris di masjid yang melaksanakan sholat gerhana. Yang lainnya tidak tahu kemana. Ya. Nah, disinilah ibu bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang kita akan bahas bersama-sama dari surat Al-Mulk. Kita ini terlalu, kalau istilah manajemen, seperti boiling frog, ya. Kalau kodok dimasukkan kepada air mendidih, dia akan loncat. Tapi kalau dimasukkan pada air yang perlahan-lahan dipanaskan kemudian mendidih, mereka tidak akan sadar sampai pada akhirnya mereka juga celaka ya karena airnya mendidih. Dan mereka step by step tidak merasa enjoy dalam air yang hangat-hangat kemudian jadi mendidih tersebut. Poinnya adalah mereka tidak sadar bahwa mereka dalam bahaya. Dan kita pun demikian, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita ini sangat bergantung kepada Allah. Ya. Hidup selalu di ujung tanduk. Akan kita lihat dalam ayat-ayat yang kita akan bahas ini. Tapi kita tidak sadar atau menganggap enteng karena kita terlalu nikmat berada di dunia ini. Nah, mari ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah dan juga adik-adik sekalian, kita membaca ayat-ayat tersebut di mana Allah ayatnya pendek-pendek tetapi akan memberikan pertanyaan-pertanyaan retorik supaya kita sadar.
akan ketergantungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya hidup kita ini selalu di ujung tanduk. Ya. Kita tidak sadar gitu. Tapi kita sebetulnya demikian situasinya. Oke, insyaallah. Insyaallah ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatish sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Itu ayat 13-14 ya. Allah SWT menyebutkan, apakah kamu simpan ya apa yang kamu rasakan itu atau kamu pikirkan itu dalam hati sir ya atau awajharubih atau disampaikan ya. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Nah, ini merujuk kepada ayat sebelumnya terhadap orang yang kafir ya. Apakah mereka terbuka menyatakan kafirnya atau dalam hati? Allah mengetahui. Ya. Allah mengetahuinya. Karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Itu ayat 13. Ayat ke-14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ya, jadi tidakkah? Nah, ini pertanyaan retorik pertama. Tidakkah Allah yang menciptakan? Nah, Allah tidak menyebutkan menciptakan apa, hanya yang menciptakan. Dan di sini menunjukkan bahwa ini retoriknya lebih penting lagi. Jadi ya, bukan hanya yang ada dalam dada kita. Menciptakan, kemudian tidak disebutkan apa yang diciptakan, berarti apapun yang diciptakan, itu sebetulnya Allah yang menciptakan. Ini maksud ayat Al-Quran ini. Wa huwa latiful khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Latif. Ya. Latif itu subtle dalam bahasa Inggris atau lemah lembut. Ya. Kemudian khabir. Ya, dan Maha mengetahui. Jadi seperti tadi disampaikan bahwasanya di dalam hati pun mengetahui apa yang sungguh ataupun yang kita sampaikan dengan pelan-pelan pun Allah mengetahui. Apabila yang dalam hati atau dalam dada tahu, apalagi yang disampaikan pelan-pelan ataupun keras, jelas Allah tahu. Itu logika bahasa dalam Al-Quran. Ya, oke. Jadi di sini poinnya dari kedua ayat ini adalah let's be honest and be genuine with Allah. Allah harus mengetahui. Jujurlah dan true to yourself ya, and to Allah. Allah mengetahui. Mau disembunyikan atau besar pelan-pelan, Allah mengetahui. Tidak mungkin membohongi Allah. Ya. Oke, itu dua ayat yang pertama maksudnya ya. Kemudian di sini ada yang menarik juga bahwasannya Imam Ibn Ashur menyatakan al-latif tadi ya, subtle tadi. Jadi yang lemah lembut disampaikan Allah mengetahui, tetapi juga di sini menyebutkan Allah ini menciptakan apa-apa yang ada di dunia ini dengan penuh care, penuh kasih sayang, lemah lembut. Ya. Jadi pertama latif ini dari sisi penciptaannya ya, lemah lembut dengan Allah SWT menciptakannya secara lemah lembut, penuh kasih sayang, dan juga Allah SWT mengetahui apapun yang sangat pelan ataupun berada dalam dada. Gitu. Oke, itu ayat 13 dan ayat 14. Kemudian ayat 15. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا وَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Jadi Allah, ya huwa Allah yang menyebabkan bumi ini untukmu, lakum, ardo ya bumi, jalula. Jalula ini dalam bahasa Arab artinya seperti dijinakkan, ya. Bayangkan makhluk-makhluk Allah yang sangat perkasa seperti bumi, bulan, kemudian planet Mars sekarang. Makhluk-makhluk Allah yang sangat perkasa dan sangat besar, sangat kuat, tapi bisa ditaklukkan to some extent oleh manusia. Bumi dieksploitasi oleh manusia. Bahkan kita tidak berterima kasih terhadap bumi, ya, tidak menjaga bumi dengan sebaik-baiknya, mencemari bumi. Padahal bumi begitu kuat, ya, tetapi kita bisa seolah-olah menguasainya. Tapi hati-hati di ayat yang berikutnya, ya, bumi pun bisa marah kalau Allah menginginkan bumi untuk marah. Ya, oke, ya, jadi jalula ini ditaklukkan oleh manusia. Dan subhanallah kita bisa melihat ya, banyak beredar di YouTube atau di Facebook ya,
bull ya atau sapi ataupun onta yang begitu besar, tapi oleh anak kecil diusap-usap, kemudian mereka tunduk. Padahal mereka begitu kuat oleh anak kecil mungkin di bawah 5 tahun. Ya, Allah menciptakannya untuk kita. Kemudian famsyu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, ya. Beredarlah atau bergeraklah di dunia ini ya untuk mencari rizkimu ini ya. Makanlah dari rizki yang ada di dunia ini yang diberikan oleh Allah ya. Tapi terakhir wa ilaihin nusyur. Tapi ingat, kepada Kamilah kamu akan kembali. Jadi bergeraklah di bumi ini, ambillah rizki yang telah kami berikan kepadamu, manfaatkan. Tapi ingat, jangan berlebihan dan jangan semena-mena. Karena pada Kamilah kamu akan kembali dan kamu akan bertanggung jawab. Ya, itulah maksud dari atau apa yang kita bisa pelajari dari ayat tersebut, ayat ke-15. Alright, ayat ke-16, insyaallah 16, 17, 18 kita baca. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan retoriknya. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ardh. Jadi di sini, apakah kamu merasa aman apabila dia yang ada di langit ya, fis samaa'i ay yakhsifa bikumul ardh. Ya, mereka tidak akan membalikkan ya, dalam hal ini bumi ini tidak akan dibalikkan atau kemudian kamu akan masuk ke dalamnya. Artinya kan kadang-kadang kita melihat bencana alam ya, longsor atau yang seperti terjadi di Palu ya di Indonesia beberapa waktu lalu seperti terserap gitu. Ini orang-orang yang mengalami bencana tidak sadar, mereka mungkin sedang tidur, sedang beraktivitas, tiba-tiba terjadi kemudian that's it. Ya. Nah, harus bertanya, apakah kamu merasa aman? Apakah itu tidak akan terjadi kepada kamu? Ya. Dengan kalimat retorik aamintum. Apakah kamu tidak merasa aman? Oh, maaf. Apakah kamu merasa tidak aman? Ya. Jadi retoriknya aamintum. Sebetulnya maaf ya, do you feel secure ya? Betul jadi yang tadi, apakah kamu tidak merasa aman? Ya, bahwa dunia ini atau bumi ini akan misalnya akan terjadi suatu longsor atau bumi menyerap apa yang ada di atas ini ke dalam tanah ya, seperti yang terjadi di Palu tersebut ya, atau tsunami ya. Apakah kamu merasa aman bahwasanya bencana alam tersebut tidak akan terjadi kepadamu ya, itulah poinnya. Fa iza hiya tamur, ya tadi itu pada saat dia quake ya, bergetar gempa bumi ya, tamur ya. Yang kedua nih, ayat ke-17. Am amintum ataqah, aku mau tidak merasa aman. Maaf, apakah kamu merasa aman bahwa dia yang ada di surga atau yang di langit tidak akan menurunkan hasiban ini kayak tornado ya, seperti tornado angin dari langit. Jadi kalau tadi bencananya dari dalam tanah, tsunami atau longsor, sekarang dari atas. Apakah kamu merasa aman bahwa itu tidak akan terjadi kepadamu? Allah akan bertanya. Nah, kalau ditanya sama orang-orang yang ada di Amerika yang kerap-kerap terjadi tornado, mereka pun mungkin sedang nonton TV atau apa, santai-santai, tiba-tiba terjadi tornado. Hati-hati, jangan merasa secure, ya. Itu tadi, ya, terjadi gerhana bulan yang kita sampaikan di pembukaan. Kamu merasa aman sedang terjadi gerhana bulan, ya santai aja, santai ngobrol-ngobrol, nonton Netflix segala macam. Padahal itu bisa terjadi bencana setelah itu ya. 3 makhluk Allah yang sungguh besar berada dalam satu garis. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Mungkin masa lalu tidak terjadi apa-apa, tapi kalau Allah menghendaki bisa terjadi sesuatu. Dan pada saat itu kalau kita sadar, tentunya kita dalam berada kondisi takjub kepada Allah. Ya. Am amintum man fis samaa'i ayyusila alaikum hasiba, seperti tadi ya. Amin. Fasata'lamuna kaifa nadzir. Pada saat itulah kamu akan mengetahui bahwa ancamanku memang benar adanya.
Fasata'lamuna kaifa nadhir. Ya. Kemudian ayat yang terakhir insyaallah pada kesempatan ini, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Oke. Dan di sini tentunya ya certainly, jadi sesungguhnya telah terjadi pada kaum-kaum sebelum kamu, min qablikum tadi ya. Ya jauh 2-3 tahun lalu terjadi di Palu bencana alam. Terjadi tsunami di pantai Banten di Indonesia. Ya. Kemudian kita di sini santai-santai saja. Padahal mungkin beberapa tahun lalu terjadi kebakaran hutan tidak jauh dari tempat kita sini di Kanada ya, Soda Up North. Terjadi banjir di Calgary pada tahun 2013. Ya. Mungkin sekarang juga sedang hujan, ada hail. Siapa tahu ya, kita harus takjub, kita harus tunduk kepada Allah dan sadar akan kekuasaan Allah, dan hidup kita senantiasa di ujung tanduk, karena kita tidak tahu apakah ini akan merupakan hari terakhir kita atau tidak. Ya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, pembahasan kita dan juga adik-adik sekalian, pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan hanya dari kesalahan dari Irfan sendiri. Aku liqouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.